Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu kembali dengan saya Ronita Broni pada mata kuliah Bahasa Inggris Sumber di program studi Pendidikan Sejarah STKIP Pangeran Darmakusuma Indramayu. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang tata bahasa Inggris. Pada pertemuan pertama, kita sudah mengenal apa itu bahasa Inggris sumber. Jadi, bahasa sumber sejarah yang berbahasa Inggris. Setelah kita mengetahui itu, maka langkah pertama adalah kita mengetahui secara mendasar tata bahasa Inggris. Pada pertemuan kali ini, ada dua subbahasan yang akan kita bahas, yang akan saya bahas. Yang pertama, ejaan dalam bahasa Inggris, dan yang kedua, perubahan kata dalam bahasa Inggris. Untuk ejaan dalam bahasa Inggris, ada perbedaan dengan pelafalan atau ejaan dalam bahasa Indonesia. Seperti yang terlihat di layar, saya akan bacakan secara keseluruhan abjad dalam bahasa Inggris, kemudian kalian bisa menirukannya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z. Z atau Z. Itu nanti tergantung pakai British atau pakai Amerika, bahasa Inggris Amerika. Oke, itu untuk ejaannya. Jadi A itu A, B itu B, C itu C, D itu D, sampai terakhir Z itu bisa Z, bisa Z. W itu W, Q itu Q, H itu H, dan yang lain-lain. Tapi ini untuk ejaan, ada perbedaan ketika memasuki pelafalan dalam kata dalam bahasa Inggris. Saya akan ambil contoh 3 pelafalan vokal A, I, U, yang mana pembacanya berbeda-beda. Kita masuk ke A dulu. A, pembacaan huruf A, ada yang nanti dibaca A, dibaca EA, baca AE, atau E, atau E, seperti huruf E dalam sate, atau O panjang. Kita mulai satu-satu. Yang pertama, A panjang, huruf A dibaca A panjang, pada kondisi huruf A-nya, setelah huruf A-nya ada huruf R, yang tidak terbaca huruf R-nya. Contoh misalkan, far, far, car, jadi A-nya panjang. Kemudian yang kedua, huruf A dibaca EA, itu apabila huruf A-nya setelahnya huruf R dan E berurutan. Kecuali R. Kecuali R, jadi tidak dibaca dengan EA. Tapi kalau misalkan ada setelah huruf A-nya itu huruf R dan E, maka baca EA. Contoh adalah share, share, share. Yang ketiga, huruf A dibaca AE, AE, atau AE, apabila huruf A yang pertama diikuti huruf konsonan tertutup, atau huruf konsonan tertutup. Contoh misalkan head, 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 head. Kemudian apabila diikuti huruf X, wax, wax. Kemudian apabila huruf A diikuti huruf rangkap SS, MD, NCE, SK, TH, NT, NK, CT, LF, FF, ST, MN, CK. Contoh misalkan glass, glass. Kemudian huruf A, yang perubahan huruf A pada posisi keempat adalah berubah menjadi A. Seperti tadi pelafalan atau seperti ejaan.
A dibaca, abjad A dibaca E, adalah apabila huruf A setelahnya ada satu konsonan dan huruf E yang berturut-turut. Contoh misalkan cake, cake, atau place, place. Kemudian yang kelima, perubahan huruf A menjadi E, seperti huruf sate, seperti sate, E, seperti sate, dibaca apabila bertemu huruf yang mendapat tekanan. Ago, ago, about, ago, atau about. Kemudian, yang terakhir huruf A akan berubah menjadi huruf O panjang, O, apabila setelahnya konsonan rangkap ID, IT, LL, dan LK. Juga setelahnya W. Contoh misalkan, sow, bold, grow. Jadi huruf A-nya dibaca O panjang. Ini contoh perubahan huruf, pelafalan huruf untuk huruf A. Yang kedua huruf I akan dibaca huruf I, tetap I, apabila berada pada suku kata terakhir huruf I-nya dan tidak berakhiran E. Contoh misalkan milk, atau bring, milk atau bring. Tetap dibaca I atau dibaca I. Yang kedua, huruf I dibaca I, AI atau I, ada pada suku kata terakhir apabila huruf I ada pada suku kata terbuka dan diakhiri huruf E. Contoh misalkan nine, bike, atau akhirnya adalah GHT, ND, dan LD. Contoh night atau blind. Kemudian huruf I yang ketiga akan berubah menjadi huruf E panjang apabila diikuti huruf konsonan tertutup. Hit, contoh ini salah tulis ya. Apabila diikuti huruf konsonan tertutup jadi hit, begitu. Kemudian yang terakhir huruf U, kita ke huruf U. Huruf U akan berubah pelafalannya menjadi 5. Yang pertama akan berubah menjadi A apabila pada suku kata tertutup. Contoh misalkan BUT dibaca but atau by. Kemudian huruf U tetap dibaca huruf U apabila diikuti huruf LL dan SS dan SH seperti bull atau bus. Kemudian huruf U akan dibaca U panjang apabila pada suku kata terakhir dan berakhiran huruf E. Atau misalkan blue. Huruf U dibaca huruf E apabila ada pada suku kata yang berakhiran RE. Picture. Kemudian huruf U akan dibaca huruf E panjang apabila diikuti huruf R dan terletak di suku kata terakhir. Contoh misalkan burn, curtain, burn. Itu perubahan-perubahan. Jadi saya ambil contoh antara huruf A, I, dan U yang memang akan berubah pelafalannya ketika sudah masuk ke kata. Sekarang untuk tugasnya, kalian melafalkan kata-kata yang ada di layar. Kalian bisa latihan tiap hari untuk menemukan bacaan yang benar, sehingga mengerti bahwa ada perubahan-perubahan pelafalan kata dalam bahasa Inggris. Oke, mungkin itu untuk pertemuan yang kedua. Saya harap kalian terus belajar untuk melafalkan bahasa Inggris sehingga terbiasa dan terus mencari tahu bagaimana pelafalan bahasa Inggris yang benar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.